Tes. Ujilah konvergensi dari deret K faktorial per K pangkat 100 mulai dari K sama dengan 1 hingga tak hingga dengan menggunakan uji rasio. Maka kita dapatkan suku ke K-nya atau UK-nya itu sama dengan K faktorial per K pangkat 100, dan kita juga bisa peroleh suku satu tingkat lebih tinggi atau UK plus 1 dengan mengganti K menjadi K plus 1. Kita dapatkan K plus 1 faktorial per K plus 1 dipangkatkan 100. Oke, kita lanjutkan dengan mencari nilai perbandingannya, atau di sini kita simbolkan dengan rho, dan kita dapatkan rho seperti ini bentuknya. K plus 1 faktorial per K plus 1 dipangkatkan 100 per K faktorial per K pangkat 100 dengan limit K mendekati tak hingga. Kemudian kita lanjutkan dengan mengubah bentuk di bagian pembilangnya. Kita ubah bentuk K plus 1 faktorial menjadi K plus 1 dikali K faktorial dengan definisi faktorial itu sendiri. Dan untuk K plus 1 dipangkatkan 100, nah ini kita tidak bisa apa-apakan, jadi kita biarkan seperti ini. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan menyederhanakan bentuknya. Bentuk dari pecahannya kita sederhanakan dengan cara kita pindahkan K pangkat 100 di bagian penyebut ke atas. Kemudian K plus 1 dipangkatkan 100 di bagian pembilang kita turunkan ke bawah. Dan kita dapatkan bentuknya sekarang menjadi K plus 1 dikali K faktorial dikali K pangkat 100 per K plus 1 dipangkatkan 100 dikali K faktorial. Dengan limit K mendekati tak hingga, jangan lupa. Kemudian kita dapatkan bentuknya seperti ini. K plus 1 dikali K pangkat 100 per K plus 1 dipangkatkan 100 dengan limit K mendekati tak hingga. Dan kita kalikan masuk K pangkat 100-nya ke dalam K plus 1. Dan kita dapatkan K dikali K pangkat 100, K pangkat 101, ditambah 1 dikali K pangkat 100, berarti K pangkat 100. Jadi di bagian pembilang kita dapat bentuknya K pangkat 101 ditambah K pangkat 100. Untuk di bagian penyebut, K plus 1 dipangkatkan 100. Nah, ini pasti penjabarannya panjang ya. Dengan segitiga Pascal juga bisa. Ini nanti kita dapatkan penjabarannya panjang. Tapi sebenarnya yang kita perlukan hanyalah pangkat tertinggi yang di bagian penyebutnya. Ya, jadi di bagian penyebutnya kita hanya butuhkan pangkat tertingginya. Jadi kita tidak perlu hitung bagian belakang-belakangnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, K dengan koefisiennya 1 di sini di bagian penyebut, kalau dipangkatkan 100, maka menghasilkan K pangkat 100, ya. Untuk di tengah-tengahnya ini yang kita kasih titik-titik, ini ada penjabaran lainnya, itu pasti memiliki K dengan koefisiennya sendiri masing-masing, tapi pangkatnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan 100. Ya, jadi nanti di tengah-tengah sini ada K dengan pangkat yang lebih kecil dari 100 dengan koefisiennya masing-masing, hingga di belakangnya ini pasti 1, karena 1 pangkat 100 1. Ini pembuktiannya bisa lewat segitiga Pascal. Jadi pasti pangkat tertingginya K pangkat 100, nanti yang bagian belakangnya hasilnya 1. Dan di antara K pangkat 100 dan 1 ini pasti ada KK lain dengan pangkatnya yang lebih kecil dibandingkan dengan 100 dan koefisiennya sendiri masing-masing. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan penyebutnya. Dan dengan menggunakan sifat limit menuju tak hingga untuk bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga dengan pesan polinomial seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan untuk polinomial yang bentuk pecahan rasional seperti ini dengan bagian pembilangnya pangkatnya lebih besar dibandingkan bagian penyebut, maka akan menghasilkan hasilnya tak hingga ya. Nah, berarti kita sudah bisa pastikan kalau jawabannya nanti adalah tak hingga. Nah, tapi untuk pembuktiannya secara matematis bisa kita lakukan seperti ini. Jadi di bagian pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan K dengan pangkat yang lebih kecil. Nah, K dengan pangkat yang lebih kecil ada di bagian penyebut yaitu K pangkat 100. Berarti kita bagi bagian pembilang dan penyebutnya dengan K pangkat 100. Nah, kalau di bagian pembilang K pangkat 11 dibagi K pangkat 100 menghasilkan K pangkat 1. Berarti kita tuliskan K aja. Plus K pangkat 100 kalau dibagi dengan K pangkat 100 menghasilkan 1. Berarti di bagian pembilang kita dapatkan K plus 1. Kemudian untuk bagian penyebut, K pangkat 100 dibagi dengan K pangkat 100 menghasilkan 1. Plus untuk yang di titik-titik ini atau yang di bagian tengah-tengah ini. Nah, karena pangkatnya lebih kecil dibandingkan dengan K pangkat 100, dan kalau dibagi dengan K pangkat 100, maka pasti menghasilkan bentuk pecahan. Di titik-titik sini sampai 1 ini akan menghasilkan bentuk pecahan. Dan di bagian penyebut pecahannya ada K dengan pangkat sesuatu yang lebih kecil dibandingkan
dengan K pangkat 100. Nah, pasti ada K-nya pokoknya di bagian penyebutnya. Nah, kalau kita substitusikan K-nya dengan tak hingga, dan karena K-nya ada di bagian penyebut, maka di sepanjang titik-titik ini hingga 1 akan menghasilkan nilainya 0 kalau dimasukin nilai limitnya. Maka kita dapatkan hasil untuk di bagian pembilang karena ada K di sini. Kalau disubstitusikan dengan K mendekati tak hingga, maka kita dapatkan hasilnya tak hingga per, nah tadi sudah dibahas untuk bagian penyebutnya, 1 ditambah sepanjang titik-titik ini hingga 1 menghasilkan 0, berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan bentuk akhirnya adalah tak hingga per 1 sama dengan tak hingga. Nah, berarti kalau kita dapatkan hasil dari perbandingannya tak hingga, atau rho-nya sama dengan tak hingga, dan tak hingga itu lebih besar dibandingkan dengan 1, maka kita bisa simpulkan kalau deret K faktorial per K pangkat 100 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga, deretnya divergen.